Anda mendengarkan podcast Pelni Agencies and Lifestyle. Bersama saya Kay, kali ini kita akan membahas seputar jasa keagenan kapal PT Pelni. Saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Asep Suparman. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Komersial di PT Pelni dan juga sebagai Direktur SDM di PT Pelni. Sebagai informasi, Bapak Asep Suparman ini sudah berkecimpung di dunia keagenan kapal selama kurang lebih 14 tahun. Pak Asep, untuk obrolan kita pada hari ini santai saja ya Pak ya. Baik, boleh diceritakan Pak, pada tahun berapa masa jabatan Bapak di PT Pelni berakhir? Mungkin sebelum berakhir saya masuk dulu ya, masuk PT Pelni itu saya masih ingat ya, 1 Juni tahun 1987. Keluarnya bulan April tanggal 12-an lah, itu tahun 2014 ya, jadi gitu. Jadi namun demikian, di keagenan ya saya cukup lama lah gitu kan ya. Berapa tahun itu Pak di keagenan? Keagenan 14 tahun ya. Menarik saya, karena background saya jujur aja, saya bukan shipping management background saya. Background saya adalah S1 saya administrasi negara atau public administration. Cocok bekerjanya itu adalah di Pemda gitu kan. Namun demikian ketika saya masuk ke keagenan, saya belajar dari textbook, belajar dari pengalaman. Kenapa? Karena kan keagenan ini kan merupakan auxiliary business daripada shipping business. Jadi kalau kita berbicara shipping business, ada dua bisnis yang sangat menarik. Yang pertama adalah core business, yaitu adalah jasa angkutan kapal penumpang, jasa angkutan kontainer, jasa angkutan ro-ro, dan termasuk jasa angkutan juga break bulk termasuk tanker. Yang kedua ini di samping core business, bahwa kalau kita bisnis shipping ya perkapalan, ada auxiliary business. Di antaranya itu adalah shipping agency atau keagenan kapal. Berarti Pak Asep kira-kira sudah ada sekitar 8 tahun sejak berhenti dari PT Pelni ya Pak ya? Nah, yang ingin saya tahu Pak, menurut Pak Asep, image PT Pelni yang sekarang itu seperti apa sih? Baik, dari pandangan saya sih, saya kebetulan juga masih komunikasi ya dengan direksi, baik dengan dirut, dengan beberapa direktur, termasuk ke bawahnya ke keagenan, saya masih komunikasi. Saya melihat sih banyak kemajuan ya, di mana sekarang polisinya, kebijakannya bagaimana manajemen menyoroti atau menitik beratkan kepada pelayanan customer, saya bilang. Di mana kapal-kapal sudah bersih, bagus pelayanannya, dan walaupun terjadi shifting ya, sistem pelayanan. Kalau dulu kan kapal-kapal itu masih ada kelas 1, kelas 2 dan sebagainya. Sekarang dengan perubahan lingkungan ya, perubahan perkembangan karena banyak juga LCC dan lain sebagainya. Saya pikir dari manajemen PT Pelni sudah sangat tepat membuat kebijakan yang dulu kelas 1, kelas 2 itu di downgrade menjadi kelas ekonomi ke bawah, karena memang pasar kita ada di situ. Iya. Terus yang kedua, saya lihat sekarang direksi udah melihat, mengkader lah. Ada direksi-direksi baru gitu kan, saya lihat di Pelni itu memang harus begitu. Karena kita harus istilahnya cascade apa yang kita lakukan yang baik-baik saja demi kemajuan perusahaan. Saya pikir ini yang muda-muda ini harus lebih gereng lagi, harus lebih semangat lagi untuk membangun bagaimana kinerja Pelni atau performance company di bidang keuangan ya, di bidang produksi ya, produksinya itu kan muatan penumpang, muatan barang, konten dan sebagainya, harus bagaimana supaya di-increase ya, ditingkatkan. Tentunya Pelni sebagai perusahaan negara sangat gampang. Seharusnya yang penting kita melakukan silaturahmi. Misalkan kita Pelni, dari pihak Pelni bagaimana supaya sinergi dengan perusahaan misalkan semen. Ada PT Semen Indonesia, kita bisa bidding. Karena di situ di semen itu kan bisa dimuat dengan bulk carrier dan bisa dengan kontainer saat ini gitu loh. Kita harus mendekatkan diri. Tentunya kita harus meningkatkan marketing communication. Bagaimana komunikasi kita dengan pihak mereka gitu kan ya, atau kita datang sendiri, atau kita melalui main golf bersama dan lain sebagainya. Tidak apa-apa kita main golf, memang biayanya agak tinggi, tetapi kalau yang didapat lebih tinggi kan nggak ada masalah gitu kan itu. Kan sampai sekarang pun cara approachment atau pendekatan lewat ajakan bermain golf itu masih ada ya Pak ya? 2 minggu lalu golf dengan BPH Migas di Bandung gitu kan. Jadi memang untuk tool of business untuk communication, karena mereka senangnya olahraganya di situ, kita ikut.
memang kita harus mengikuti kebutuhan dan keinginan mereka di dalam hal olahraga dan sebagainya, supaya kita terjadi komunikasi. Yang ini kan kalau udah terjadi komunikasi kan kita akan melihat peluang gitu kan. Seperti tadi yang saya sebutkan kayak di Semen, PT Pupuk Indonesia. Mungkin Pelni bisa juga menggandeng anak perusahaannya atau cucu perusahaannya. Masalah harga ya kita tinggal menghitung. Gampang kok gitu menghitung, dari kita hitung dari biaya kapalnya berapa, biaya logistiknya berapa, biaya transportnya berapa, itu ini sangat kasat mata gitu kan. Dan yang terpenting dari pengguna jasa itu bagaimana? Yang pertama itu pasti terkait dengan waktu, gitu kan, harus tepat waktu. Itu saya pikir usaha di logistik. Yang kedua juga ya terkait daripada pelayanan, speed di bidang administrasi. Bagaimana kalau kita mengirim itu tidak boleh telat. Kalau misalkan ditetapkan hari ini hari Minggu tanggal 3 Oktober misalkan barang itu harus sampai di taruhlah di Wajo misalkan tempat yang di Sulawesi ya di penghujung di sana, ya kita mindsetnya harus ke sana. Seluruh aktivitas yang terlibat sebagai kegiatan logistik untuk pengiriman satu barang, misalkan tadi semen tadi, ya endingnya di sana di tanggal 3 jam berapa gitu kan. Sebenarnya itu bisa. Yang penting ya kita bagaimana pimpinan atau manajemen Pelni sampai ke bawahnya harus satu visi. Satu visinya macam mindset OTP, on time performance. Di bidang apa saja? Penting karena terkait dengan pelayanan. Terkadang customer itu kalau kita melayani dengan tepat waktu, harga itu nomor 2. Karena kan memang barangnya memang dibutuhkan gitu kan. Di Pelni saya pikir seperti pengiriman uang dan lain sebagainya itu sangat potensi. Apalagi Pelni itu cabangnya di seluruh Indonesia. Itu bukan potensi untuk melakukan distribusi barang-barang kebutuhan pokok, distribusi juga barang industri dan sebagainya, itu butuh cabang. Kalau ada cabang kan bisa disinergikan baik dengan induk maupun dengan anak gitu kan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai PT Pelni yang sekarang menurut pandangan Pak Asep. Pak Asep, 14 tahun berada di bidang keagenan kapal itu bukan waktu yang singkat, betul ya Pak? Nah, dari pengalaman panjang Bapak tersebut, kekuatan-kekuatan apa saja sih Pak yang Bapak lihat ada di keagenan PT Pelni? Pelni ya sangat potensial ya untuk bisnis keagenan. Yang pertama dari brand. Pelni itu sudah dikenal ya, terutama baik operator-operator kapal di luar negeri seperti Royal Caribbean Cruise Line, Holland American Line, Cunard, Costa Croisière, Norwegian Cruise Line, Radisson Seven Seas. Jadi sangat potensial dari brand saja karena dikenal. Zaman dulu, zaman kami di keagenan bahwa hampir 100%, 99% kapal cruise yang masuk Indonesia Pelni. Apalagi saat itu masih ada kapal turis dari Rusia, ada Black Sea Shipping, kapalnya Maxim Gorky untuk Cunard itu ada Queen Elizabeth II, ada Queen Mary gitu dan sebagainya. Masuk ke Royal Caribbean itu banyak lah kapal-kapal di situ ya. Jadi itu sangat potensial. Jadi yang pertama dari brand. Yang kedua, Pelni adalah tenaga-tenaga sebenarnya competence. Saya melihat dari sekarang itu ya ada kayak Bu Winda, itu kan lama dulu di keagenan. Pak Budi sangat kompeten lah gitu kan, profesional di bidang pelayanan keagenan itu kan ya. Jadi ya tinggal silakan tadi dari sisi cabang juga bertebaran seluruh Indonesia, ada 66 cabang di Pelni. Misalkan kapal mau masuk ke Pulau Seribu, kan tidak ada cabang tetapi bisa dilayani dari cabang Tanjung Priuk ya. Terus ke misalkan ke Asmat gitu kan. Jadi memang pasar keagenan itu ada pasar intelektual ya, ada juga pasar yang untuk happy. Yang intelektual biasanya itu penumpang-penumpangnya itu profesor-profesor. Ya itu yang seneng biasanya deh kelas exploring cruising ship itu kan. Jadi kapal senengnya ke daerah-daerah remote area, ke hutan seperti ke Asmat dan lain sebagainya. Baik. Itu tadi kalau kita bicara tentang potensi kapal cruise ya Pak ya. Nah, bagaimana kalau peluang kapal kargo Pak? Baik itu kapal kargo asing maupun lokal. Apakah brand kita juga dilirik Pak oleh mereka? Betul, karena kan yang pertama adalah Pelni adalah state-owned company ya, perusahaan negara. Karena perusahaan keagenan itu harus dipercaya ya. Saya aja nih udah di luar kalau nunjuk itu mikir-mikir dulu gitu kan. Saya harus yang dikenal misalkan ke Pelni. Jadi Pelni itu adalah
perusahaan negara itu adalah merupakan modal utama, karena once kita bicara state owned shipping company, itu pihak luar menjadi pertimbangan nomor satu pasti gitu kan. Ya, jadi kepercayaan itu yang pertama, perusahaan negara ini adalah merupakan dikembang, apalagi kan umurnya udah relatif tua, ya itu kan, itu sangat apa namanya mendukung di dalam keagenan. Artinya bagi si customer itu akan meningkatkan positioning, daya tarik. Yaitu pertama, yaitu perusahaan negara itu. Kalau perusahaan negara yang punya kan negara. Artinya kalau mereka ngirim uang dan sebagainya tidak khawatir disalahgunakan gitu kan, ya seperti itu. Jadi perusahaan negara itu adalah merupakan potensi. Yang kedua itu tadi karyawan-karyawan di cabang memang udah terbiasa mengageni kapal, baik kapal-kapal internasional maupun perusahaan-perusahaan lokal seperti Gurita Lintas. Itu saya percaya sampai hari ini mungkin Gurita Lintas itu kapalnya gede-gede itu. Dia punya Handymax, Panamax yang GT-nya 50.000 ton, 60.000 ton dia punya. Itu perusahaan Indonesia. Ada Samudra Indonesia. Dulu sama gitu kita kan. ya Pak ya, Gurita Sama itu ya? kita, iya sama Sekarang kita. kemana gitu kan, itu ya? Harus dihitungin. Kebetulan saya sih dengan pemiliknya sampai hari ini masih kenal baik, sama-sama di INSA. Pak Budi Rahmadi itu juniornya, dulu pemilik utamanya Pak Sunarto. Itu bertahun-tahun dari saya muda sampai pensiun itu percaya sama Pelni, karena itu kan BUMN dan kerjanya juga kita profesional. Itu tadi kan terkait dengan speed, on time performance, karena kalau kapal itu jelas maunya on time performance gitu kan, karena kalau delay itu adalah multiplier efeknya adalah akan meningkatkan biaya. Selain PT Pelni sebagai perusahaan milik negara, PT Pelni juga memiliki cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Apalagi sih Pak yang menjadi pertimbangan prinsipal atau calon customer keagenan PT Pelni agar dia memilih PT Pelni sebagai agent untuk kapal-kapal mereka? Pertimbangan yang lainnya itu adalah, yang pertama adalah speed services. Memang misalkan hari ini jam 9, ya harusnya sebelum jam 9 sudah siap. Misalkan kapal Royal Caribbean Cruise Line misalkan, ya salah satu kapalnya misalkan masuk Bali, Bu Winda, saya pengen berangkat hari ini tanggal 3 Oktober berangkat dari Bali adalah misalkan jam 10. Kita selaku agent yang ditunjuk oleh Royal Caribbean Cruise Line, ya sebelum jam 10 harus disiapkan. Kita checklist apa aja supaya untuk pemberatan kapal itu, mulai mungkin suplai air, bagaimana kru tiba di atas kapal jam berapa, passenger tiba di atas kapal jam berapa, terus dokumen clear in and out jam berapa, termasuk petugas pandu. Kalau kita berangkat jam 10, pengalaman kami itu adalah jangan jam 10 kurang 10 itu manggil pandu, setengah 10 kita panggil, karena mindsetnya harus on time gitu. Jadi jam 10 itu lepas tali, lepas terus. Nah kalau seperti itu kan happy. Kenapa kita harus on time? Di samping tadi menghemat biaya, karena yang namanya jadwal kapal turis itu adalah worldwide, seluruh dunia, bukan hanya di Bali, di Indonesia. Dia harus ke Darwin, dia harus ke Filipina, dia harus ke Singapura, ke Jepang dan sebagainya, yang sudah diperhitungkan berapa pot time-nya di masing-masing pelabuhan. Jadi kalau delay saja itu akan menghambat, akan mengganggu keseluruhan atau route daripada kapal turis itu. Belum lagi kan ada pelabuhan-pelabuhan yang kita harus memperhatikan daftar pasang surut. Kapan pasang tertinggi kapal surut. Kalau delay aja, misalkan ke Merauke kan suka ada juga kapal ke Merauke. Kalau delay saja itu kapal nggak bisa merapat. Seperti itu. Jadi memang dari sisi nautis teknis itu seperti. Jadi itu on time ya. Nah ini pembahasannya menarik nih Pak. Jadi dari yang saya tangkap, kalau prinsipal kapal cruise dia cenderung lebih tidak repot ya Pak yang mengenai masalah harga. Cuman kalau untuk perbedaannya dengan prinsipal kapal kargo akan terjadi proses negosiasi yang lebih lama. Apakah memang budayanya dari dulu seperti itu Pak? Budaya itu sebenarnya sejak saat masuk ke agenan tawar-menawar itu ada. Jadi makanya terutama dia akan melihat biaya secara keseluruhan. Ya. Yang pertama adalah fixed cost. Ya, fixed cost artinya biaya memang sudah fix. Kita nggak bisa nawar. Contohnya misalkan dari mulai biaya labuh, biaya rambu, biaya pandu, biaya kapal tunda, biaya tambat, itu tidak bisa ditawar. Kalau seperti itu, komponen biaya apa Pak yang bisa dinegosiasikan?
Biasanya yang kita negosiasi itu yang pertama adalah biaya keagenan, yaitu agency fee ya. Agency fee terdiri daripada call fee. Call fee itu bisa dihitung per call. Misalkan kalau kapal turis di zaman saya ada yang $1.000, ada yang 1.500 gitu. Itu tergantung negosiasinya. Misalkan dengan Princess Cruise masih ingat saya $1.500 misalkan ya. Tetapi ada additional agency fee, yaitu tax komisi $1 per orang. Artinya kalau kapal itu penumpang 500, kita bisa tambahan $500. Dan dia committed, mereka bayar. Jadi itu tergantung kita. Terus yang variabel yang lainnya adalah biaya clearing in out. Clearing out itu ya jangan mahal-mahal, dari dulu mereka maunya murah. Walaupun mereka perusahaan Amerika, perusahaan Eropa, di Eropa misalkan ada pakai Croisier, di Jerman itu ada Hapag-Lloyd yang masih ingat. Mereka maunya ya kalau memang bisa turun kenapa harus tinggi gitu kan. Pak Asep, sekarang boleh dong diceritakan sedikit proses negosiasi sampai dealing yang paling Bapak ingat? Saya itu dealnya itu nggak cukup 1 hari. Kalau misalkan dulu kan ketemuannya di Miami gitu kan. Jadi saya kadang-kadang datang ke kantornya. Nah ini yang perlu mungkin oleh penerus-penerus saya di PLN itu harus datang ke kantor untuk menanyakan apa? The weaknesses. What our weaknesses misalkan di cabang, kelemahan kami apa di cabang dari sisi pelayan, apakah weaknesses kurangnya cakapnya bahasa Inggris, kurang terampil, kurang cepat gitu, kerjanya tidak tepat waktu, kita tanyakan. Bagaimana di pusat juga, karena di pusat juga nggak kalah pentingnya, suka ada kelemahan, misalkan pengiriman statement of account itu kan, itu kita mindsetnya harus sama, pokoknya seluruh komponen, seluruh departemen mindsetnya harus tepat waktu. Bila perlu jangan tepat waktu, lebih awal. Jadi kita itu kalau tepat waktu itu biasa-biasa aja, tidak edit dulu. Once kita mengirim statement of account, mengirim informasi, mengirimnya dipegang oleh mereka, kalau dijanjikan tanggal 3 Oktober, kalau kita kirim tanggal 1 kenapa tidak? Sehingga kita akan ada added value ya daripada yang biasa-biasa gitu kan. Sehingga akan ditengok itu akan menjadi positioning, daya tarik untuk calon yang nunjuk PLN di bidang keagenan kapal gitu ya. Pak Asep, Bapak sebagai orang yang pernah mendalami jasa keagenan, menurut Pak Asep nih ya Pak, bagaimana sih Pak keagenan di Indonesia ini potensinya terutama di bagian market share-nya? Saya lihat market share-nya bagaimana kita harus punya visi yang sama. Jadi visinya dari mulai di root-nya, direkturnya, manajemen lah, sampai ke bawah harus sama. Kita harus tingkatkan. Kenapa? Potensinya sangat banyak gitu loh. Dengan cabang-cabang bertebaran di seluruh Indonesia itu adalah potensi yang sangat baik untuk bisnis keagenan. Kalau orang lain, makanya kita bisa melayani langsung. Karena kan keagenan itu ada kelas-kelasnya. Ada general agent, ada sub agent, ada cabang agent. Ketika kita ditunjuk menjadi general agent itu biasanya perusahaan pelayaran asing nunjuk perusahaan nasional di Indonesia, itu general agent. Dan kita punya cabang, kita tidak boleh mensubkan lagi, langsung cabang agen. Misalkan misalkan Holland American Line, dia nunjuk kapalnya Statendam di Semarang, ya kita itu menjadi general agent, dan kita tidak boleh nunjuk perusahaan yang lain karena kita punya cabang, itu kelebihannya. Kalau perusahaan yang lain, misalkan Jakarta Lloyd, ya mereka misalkan di Bitung sudah tidak punya lagi cabang, misalkan seperti itu gitu kan ya. Dia harus nunjuk PLN. Kalau PLN ini kelebihannya itu bisa directly attended by our branch office gitu kan, bahwa secara langsung oleh cabang kita. Gitulah. Makanya mungkin dari pusat itu harus dikontrol terkait speed, terkait besaran biaya gitu kan, seperti itu. Karena kan keagenan kapal sekarang not only PLN gitu, banyak yang lain gitu kan. Tetapi saya yakin dengan potensi PLN dengan cabang-cabang yang baik, tenaga-tenaga profesional, ini harus bisa, nggak ada yang nggak bisa. Jadi eksistensi PLN di bidang ini Pak, khususnya di bidang keagenan, bisa terus berlanjut ya Pak ya, sampai jauh ke depan. Saya yakin bisa, karena yang namanya PLN itu di direksi-direksi, kan direksinya juga tidak ganti semua gitu kan, itu ada, mereka masih di hati, masih di kepala. Yang terpenting mungkin pendapat saya gitu, mohon maaf ini kalau salah gitu kan di luar, bagaimana peningkatan komunikasi dengan pihak mereka. Peningkatan itu ya bisa melalui email, bisa melalui telepon. Yang terpenting, once ketika ada cruise exhibition dimanapun berada kan, kadang-kadang di Miami, di Shanghai, di di Singapura atau di Australia, kita harus datang. Kenapa?
pada saat pelaksanaan cruise exhibition itu, terutama para CEO, para dirut cruise exhibition, dia akan hadir. Apalagi hadirnya, ya pengalaman saya, hadirnya di samping kita di booth itu harus ikut conference. Karena mereka akan meningkatkan cruising knowledge-nya itu melalui conference gitu. Jadi memang mengikuti konferensi itu penting ya Pak ya? Sangat diperlukan begitu Pak? Melalui conference, saya misalkan dulu ketika untuk jaga booth itu kan udahlah yang lain. Tapi kita kan harus ketemu dengan pembuat keputusan, yaitu CEO. Yaitu dirut misalnya dirut RCCE, dirut yang lain. Itu kan akan kelihatan ketika daftar hadir, oh ini Mr. A, ini adalah dirut yang lain. Saya intip terus itu. Langsung bagaimana duduknya itu kita di samping mereka gitu kan potensinya. Ketika itu peluang yang sangat besar ketika duduk di samping mereka kan kita tidak selamanya mendengarkan konferensi tapi asal ada jeda. Di situ kita kenalkan. Di bincang-bincang kita dengan Pak Asep Suparman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya podcast Pelni Agencies and Lifestyle. See you, bye bye.